Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Ipaku Bumi. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu kebatinan, membahas supranatural, spiritual dan kebatinan. Itu kita akan bahas seperti itu. Sebelum meneruskan channel ini, lebih baik kita untuk mengklik subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berlanjut untuk mengedukasi tentang ilmu kebatinan, bisa bermanfaat ya. Gimana Ki, sehat Ki? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga saya doakan orang yang mengklik channel ini, mengklik subscribe, diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya langsung aja ya Ki ya. Kita ya Ki ya membahas pertanyaan-pertanyaan yang memang pertanyaan ini yang sudah diajukan ke saya kepada teman-teman semuanya insyaallah. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya mempelajari ilmu kebatinan agar bisa cepat prosesnya gitu, cepat berhasil gitu Ki. Bagaimana tips-tipsnya agar kita cepat berhasil gitu. Kan ada juga kan ya Ki, banyak yang tanya ke saya Ki, kok saya belajar ilmu kebatinan gagal, kok belum berhasil sampai saat ini gitu. Ada juga yang dia cepat berhasil, cepat menjadi fungsinya itu cepat berhasil lah gitu, belajar ilmu kebatinan cepat berhasil. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang susah gitu. Itu bagaimana Ki penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertanyaan kali ini, bagaimana supaya belajar ilmu kebatinan cepat berhasil? Karena kadang ada yang berhasil, ada yang tidak gitu ya. Betul. Dalam mempelajari ilmu kebatinan itu mendukung beberapa aspek yang harus dipenuhi. Jadi bukan hanya ingin saja, bukan hanya sebuah keinginan saja, tetapi perlu beberapa yang memang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ketika kita ingin belajar ilmu kebatinan, ya otomatis kita cari pengajar ataupun guru yang tepat. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah persiapkan sebuah keinginan ataupun persiapkan sebuah keniatan yang benar-benar niat, yang benar-benar sungguh-sungguh. Setelah itu, untuk mempelajari sebuah ilmu apapun, kita itu harus mempunyai adab. Jadi kita harus mempunyai adab, sopan santun, unggah-ungguh kepada orang yang akan mengajari ataupun seorang guru. Setelah adab, selanjutnya adalah kita harus menyiapkan ataupun segala sesuatu yang memang menjadi prosedur dari pembelajaran ilmu kebatinan tersebut ataupun ilmu yang lain.
Karena dalam agama menjelaskan dalam kitab Iqlal ala tanalul ilma illa bisittatin, bahwa syarat belajar untuk bisa tercapainya sebuah ilmu ada 6 syarat. Salah satunya adalah kita harus siap biaya, materi. Jadi ketika umpamanya kita mau belajar ilmu apapun ataupun terfokusnya ilmu kebatinan, lantas kita memilah-milah ataupun memikirkan bahwa aduh saya ingin cari yang gratis, aduh saya tidak mau mengeluarkan uang, maka otomatis tidak akan berhasil, karena syarat menuntut ilmu ataupun apa adalah biaya. Kalau misalkan dia tidak punya biaya gimana tuh? Sebenarnya ada beberapa sistem. Kalau memang biaya dalam zaman sekarang yang digantikan dengan apa namanya mahar, itu sebenarnya zaman-zaman dahulu juga ada mahar. Cuman dalam zaman dahulu itu si seorang murid tersebut itu mengabdi kepada seorang guru, membantu seluruh pekerjaan guru, lantas makom ke tempatnya guru, itu adalah sebagai bentuk mahar. Tapi zaman sekarang kan otomatis umpamanya disuruh tanpa mahar lantas membantu pekerjaan guru dan lain-lain, otomatis ya tidak mungkin, karena orang mempunyai kegiatan kesibukan masing-masing, maka digantikan dengan mahar. Otomatis ketika memang tidak mempunyai mahar ataupun tidak mempunyai biaya, ya otomatis itu jalan satu-satunya adalah ngabdi kepada guru. Tapi menurut saya kalau misalkan kita punya keinginan yang kuat, insya Allah kalau masalah biaya pasti ada aja ya. Ya tetap. Kalau memang kita niatnya sungguh-sungguh, memang kita ingin belajar, ya memang seharusnya Allah kasih jalan nantinya untuk biaya itu sendiri. Sebab kalau memang umpamanya kita mau mendapatkan sesuatu, umpamanya kita pengen mendalami sebuah keilmuan ataupun apa, tanpa adanya sebuah perjuangan, tanpa adanya sebuah keringat yang kita keluarkan, maka akan menjadi sebuah sia-sia. Kita akan berpikir bahwa hal itu mudah didapat juga mudah disepelekan tanpa kita pelihara, itu loh. Dari adanya sebuah perjuangan itu kita membual biaya ataupun mengabdi kepada guru dan lain-lain, otomatis untuk memeliharanya akan semakin getol. Untuk menyepelekannya, otomatis kita akan berpikir, oh saya sudah berjuang, masa sih akan saya tinggalkan begitu saja? Itu seperti itu. Jadi biaya. Yang selanjutnya adalah melakukan semua prosedur apa yang diajarkan. Jadi mematuhi prosedur apa yang diajarkan dalam sebuah keilmuan tersebut. Umpamanya disuruh ini bacanya segini, ya lakukan sesuai dengan prosedur. Jangan pernah menambahi, jangan pernah mengurangi, jangan pernah, intinya sok pintar. Iya, sok pintar sendiri. Itu seperti itu. Harus sesuai prosedur. Biasanya yang gagal itu tidak sesuai prosedur. Terlalu kreatif biasanya. Iya, terlalu kreatif. Yang disuruh umpamanya setiap malam harus dibaca setiap habis sholat, maka dia tidur, itu kan kreatif sekali. Lantas ketika umpamanya tidak bisa, bilangnya nggak bisa. Iya, karena tidak ada tempuhan seperti itu. Jadi lakukan sesuai prosedur. Lantas ketika kita menjalankan sebuah ilmu kebatinan, jangan pernah ketika kita mengamalkan itu ada sebuah perasaan malas ataupun ada perasaan terbeban. Jadi kita harus relax, enjoy. Kita melakukan wiridnya, melakukan riyadhahnya itu dengan relax. Jangan kita relax kan bisa menghayati ya. Iya, menghayati. Kalau memang ada rasa terbeban, otomatis itu juga akan menghambat keilmuan itu masuk.
Yang selanjutnya lagi tipsnya adalah harus ini tekun, dalam artian tidak mudah menyerah. Umpamanya kok nggak reaksi-reaksi lantas sudah itu. Jadi harus membutuhkan waktu lama, ketekunan, diulang-ulang terus, fokusnya pada prosesnya, jangan fokus pada keberhasilannya dulu. Karena kalau memang melakukan segala sesuatu terfokus dulu tentang prosesnya dulu, berhasilnya dulu, maka akan mengambang, akan seolah-olah berhalusinasi. Itu yang bahaya. Jadi harus tekun. Contohnya kalau kita lagi bangun usaha, kalau kita selalu berpikir berhasil, takutnya ketika kita tidak mencapai keberhasilan akan stres lagi ya. Iya betul. Jadi anggap aja sebuah istiqomah kita, sebuah pelajaran buat kita. Lantas juga harus melakukan dengan istiqomah, terus menerus mengulang istiqomah, fokus pada prosesnya, jangan fokus pada berhasilnya. Insya Allah akan mudah bisa dipelajari. Dan ingat, sebuah pelajaran apapun itu tidak seperti apa instan, umpamanya 1 hari 2 hari itu langsung sakti, itu tidak seperti itu. Walaupun konteksnya ilmunya adalah pengisian langsung bisa, tapi untuk membangun energi yang kuat membutuhkan waktu, proses yang lama. Itu semacam itu. Dan kadang orang yang memang susah mempelajari ilmu kebatinan, mereka terlalu mementingkan akal sendiri. Segala sesuatu dikait-kaitkan dengan akal terus, dengan pikirannya sendiri. Dengan pikiran sendiri. Ketika memang mempelajari ilmu kebatinan, maka sendiko dawuh, yang dikatakan guru ya dikerjakan tanpa adanya pemikiran ini loh harus begini seperti akalnya sendiri, sepengetahuannya sendiri. Karena kadang begini, ada orang yang mau belajar, lantas belajar ilmu kebatinan, ingin belajar terawangan, lantas kepenginnya supaya begini, lah seolah-olah dia itu lebih pintar dari gurunya. Itu ya juga akan menghambat sebuah ilmu kebatinan yang dipelajarinya. Pokoknya sendiko dawuh, apa yang dikatakan guru dikerjakan, maka akan sebuah ada hasil yang baik. Jangan sekarepe dewe. Iya, jangan sekarepe dewe, dan jangan melanggar ataupun merubah-rubah sebuah tatanan. Jadi harus sesuai dengan prosedurnya. Itu semacam itu. Saya kira kurang lebihnya begitu. Insya Allah sih, menurut saya pembahasan tentang ini sudah cukup jelas, dan insya Allah. Iya. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya adalah apakah ilmu supranatural dengan ilmu spiritual dengan ilmu kebatinan itu beda? Betul. Jadi masalah hal ini adalah masalah konteks dari hal-hal sebuah sebutan saja, dalam arti begini, ketika yang namanya ilmu spiritual tersebut itu mencakup keseluruhan dari agama sampai kebatinan. Jadi spiritual itu ada spiritual keagamaan, jadi membahas tentang masalah pendalaman keagamaan, spirit keagamaan. Ada spiritual tentang ilmu kebatinan, jadi spiritual tersebut itu menyeluruh. Lah kalau memang supranatural itu terfokus pada masalah hal kegaiban. Jadi agak spesifik. Kalau ilmu kebatinan itu dalam kata lain hal-hal masalah ilmu supranatural tersebut. Jadi hanya beda kata. Karena polahnya umpamanya ilmu supranatural juga kan harus ada sebuah keyakinan batin dan lain. Cuman kan bahasanya memang kalau memang ilmu kebatinan jelas-jelas bahasa
kita Indonesia. Umpamanya supranatural kan bahasa lain, hanya sebuah beda sebutan gitu loh. Jadi konteksnya antara spiritual dengan supranatural dan kebatinan itu bedanya antara spesifik dan umum. Kalau spiritual itu mencakup umum, kalau supranatural itu agak spesifik ke masalah kegoiban. Itu saya kira semacam itu. Mudah-mudahan bisa terjawab semua ya pertanyaan. Insya Allah. Kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya Ki ya. Insya Allah. Yang ketiga ini pertanyaannya, ilmu al-karamah dengan ilmu hikmah itu sama atau beda? Pertanyaannya. Apakah ilmu hikmah dengan ilmu karamah itu sama ataupun beda? Jadi kalau umpamanya yang namanya ilmu hikmah itu mencakup ke segala hal yang luas. Jadi luas maksudnya begini, ilmu hikmah tersebut itu dalam artian ketika hasil dari sebuah riyadhah ataupun hasil dari sebuah perjuangan itu lantas ada sebuah hikmahnya. Umpamanya kita sudah melakukan riyadhah begini begitu dan lain-lain, lantas ada sebuah hikmahnya adalah fungsi-fungsi tersebut, umpamanya bisa berefek begini dari hasil sebuah perilaku riyadhah kita. Tapi kalau memang ilmu karomah itu identiknya adalah sebuah kekeramatan dari para guru-guru kita ataupun waliullah ataupun apa, umpamanya contoh salah satunya adalah ilmu karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kekeramatan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, kita menuai sebuah keramatnya, karomahnya, itu seperti itu. Bahasa karomahnya itu berarti bahasa Arabnya kali ya Ki ya? Iya, kalau bahasa Arab karomah, kalau bahasa Jawa keramat kan gitu. Ya. Seperti contoh lagi umpamanya karomah saya Ibnu Alwan dan lain-lain, itu kan kekeramatan dari hal itu. Jadi sebuah wasilah lantaran dari seorang guru, itu adalah ilmu karomah. Jadi ada sebuah sinergi ataupun bias dari kekeramatan seorang guru. Tapi kalau memang ilmu hikmah adalah luas dari hasil sebuah riyadhah perilaku kita dalam keilmuan, itu semacam itu, kurang lebihnya semacam itu. Kalau misalkan kayak kita punya perjalanan hidup, itu kita ambil hikmahnya biasanya. Nah, contohnya begitu. Jadi hikmah dari sebuah kejadian, umpamanya setelah ada kejadian, ada sebuah inisiatif hasil dari kejadian tersebut. Pembelajaran bukan sih? Iya, maksudnya kan begini. Hasil sebuah pembelajaran, hasil sebuah riyadhah perjuangan, lantas ada efek baiknya ataupun efek yang kita dapatkan, efek positifnya gitu ya. Iya, efek yang bisa kita dapatkan. Itu kan hikmah namanya. Itu semacam itu. Jadi agak luas dari, kalau memang karomah kan spesifik ke masalah hal-hal lantaran kekeramatan seorang guru, seorang waliullah dan lain-lain dari hal itu. Ya, selanjutnya Pak. Selanjutnya ya pertanyaan, semoga aja bisa bisa menginikan mewakili pertanyaan teman-teman, bisa dijawab lah insyaallah. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Apakah ilmu hizib itu termasuk ilmu hikmah atau bukan? Iya, apakah ilmu hizib termasuk ilmu hikmah? Ya, termasuk ilmu hikmah, karena hizib itu kan dalam bahasa sininya adalah kayak ilmu yang pamungkas lah, ilmu pamungkas.
itu hanya sebuah sebutan saja, bukan sebuah kategori kayak gitu loh. Bukan sebuah kategori, hanya sebutan bahwa ini adalah ilmu pamungkas disebut hizib. Cuman kan dalam konteks hizib itu kan bahasa Arab hizib dan identiknya dengan masalah hal-hal hikmah, umpamanya hizib Nasr, hizib Nawawi, hizib Maghribi dan lain-lain. Ya, kategorinya masuk dalam kategori ilmu hikmah. Itu semacam itu. Saya lanjut ya Ki ya, pertanyaan berikutnya ya Ki. Silakan. Apakah ketika kita dagang, ini biasanya ditanyakan oleh pedagang-pedagang nih, lagi galau kali ya. Apakah ketika kita berdagang menggunakan pelarisan itu dibolehkan atau tidak? Apakah ketika kita berdagang lantas kita memakai pelarisan itu diperbolehkan atau tidak? Ini jadi menyangkutnya konteks masalah agama, jadi karena spiritual jadi ya menyangkut agamanya juga boleh lah. Karena pelarisan kan kegoiban juga gitu. Iya, pelarisan juga kegoiban. Tergantung hal-hal apa kita dalam menyikapinya, atau juga tergantung dari sebuah pelarisan tersebut. Jadi pertama, kita menyikapi sebuah media, pelarisan kan media, sebuah syariat ataupun apa. Ketika kita sikapinya ini adalah sebuah lantaran berdoa kita kepada Allah, dan hakikatnya yang akan memberikan kuasa adalah Allah, ya boleh. Karena kita hanya menganggap hal tersebut sebuah wasilah, lantaran. Tapi ketika umpamanya kita menganggap bahwa terfokusnya media ini yang membuat bisa laris ataupun apa, tanpa adanya ikut andil kekuasaan Allah, maka ya itu tidak diperbolehkan ataupun menyimpang. Itu terfokus dalam hal kita dalam menyikapinya. Jadi intinya ada pada dalam diri hati kita masing-masing. Maka lebih utamanya adalah perbagusi niat kita dalam hal tersebut. Dan hal itu pun terfokus juga pada yang namanya pelarisan tersebutnya juga. Ketika pelarisan tersebut itu berasal dari ilmu hikmah yang otomatis notabene-nya ibarat adalah doa meminta munajat kepada Allah, maka insya Allah tidak masalah, karena kita disuruh oleh Allah untuk berusaha berdoa dan bersyariat. Karena hakikatnya ketika umpamanya kita mau memetik buah di pohon, ketika kita manual memakai memanjat dan lain-lain kan lama. Nah, prosesnya juga sulit ya. Prosesnya sulit. Nah, memakai lantaran ini hakikatnya kita memakai segala, memakai gantar, maka kita akan lebih mudah untuk mendapatkan buah tersebut. Itu hakikatnya seperti itu. Tapi ketika umpamanya lantas kita yang ambil sistem pelarisannya itu atas bantuan makhluk-makhluk gaib, contoh umpamanya jin, ya kan, siluman, lantas setan, kuntilanak, kadang kan ada pelarisan pocong dan lain-lain, ya otomatis itu menyimpang. Karena apa? Kita meminta bantuan kepada makhluk dan mengesampingkan Allah. Ya walaupun laris, ya itu di luar dari konteks antara masalah boleh dan tidak bolehnya di dalam agama, tetapi hanya terfokus untuk mencari sebuah keduniaan saja. Saya kira semacam itu. Jadi tergantung kita menyikapinya. Berarti yang melanggar syariat itu masuknya ya, kalau kita intinya suatu hal-hal yang memang
melanggar syariat itu tidak diperbolehkan, tetapi sesuai syariat itu dibolehkan. Dan anggaplah sebuah media apapun itu hanya sebuah wasilah saja, lantaran saja dari kekuasaan Allah supaya cepat terkabul. Itu saja, semacam itu.